Shalom, selamat jumpa kembali bersama Renungan Tabura Injil Lasis GKI Yapen Selatan. Di saat ini kita akan kembali diisi oleh firman Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu sebab hari ini kami diperkenankan Tuhan kembali mengisi kehidupan kami melalui renungan firman Tuhan dalam siaran Renungan Tabura Injil. Tuhan memberkati pemirsa di mana saja mereka berada dengan seluruh hidup dan kehidupan yang mereka jalani. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan, menyemangati untuk terus beraktivitas di dalam kehidupan yang ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan memohon. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini melalui ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, mengajarkan kita untuk memahami dan mengerti banyak hal tentang keberadaan kita, siapa kita di hadapan Tuhan, dan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Menurut Rasul Paulus, kita adalah surat Kristus yang ditulis kepada semua orang. Sehingga tema renungan hari ini bagi kita, orang Kristen adalah surat Kristus. Sebagai orang percaya yang terus melayani Tuhan dalam berbagai tugas tanggung jawab kita dituntun oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan hari ini, supaya kita mau belajar menjadi surat Kristus yang dikirim kepada semua orang. Sebagai orang dewasa ataupun anak-anak yang sudah bersekolah, kita kenal apa yang disebut dengan surat. Ada berbagai macam jenis surat. Surat ditulis oleh seseorang, dikirim kepada orang lain untuk dapat diketahui apa maksud dan tujuan dari isi surat itu. Sebagaimana kita ada di dunia sebagai orang-orang percaya, tentu kita juga diumpamakan Rasul Paulus dengan surat yang ditulis Kristus. Kita sebagai orang percaya, kita juga dituntut untuk harus menjadi surat Kristus yang dikirim ke dalam dunia dan dapat dibaca oleh semua orang. Surat yang dibuat oleh manusia itu ditulis atau diketik dalam bentuk tulisan manusia. Tetapi surat yang dimaksudkan Rasul Paulus dari bagian pembacaan ini bukan surat yang dituliskan oleh manusia, tetapi surat yang dituliskan oleh Kristus. Bukan ditulis pada kertas-kertas seperti yang dibuat manusia, tetapi ditulis pada hati manusia. Surat yang dibuat oleh manusia bisa hancur, bisa rusak kapan saja, masa berlakunya selesai atau sudah pudar, tulisannya pasti akan hilang. Tetapi surat yang dikirimkan oleh Kristus kepada dunia, yang dituliskan oleh Kristus sendiri dalam hati manusia, tidak akan pernah pudar atau hilang. Surat itu dapat dibaca oleh manusia melalui seluruh sikap hidup dan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu sebagai orang-orang percaya, di saat ini kita dituntut untuk harus tetap memperhatikan apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Jika Rasul Paulus menyebutkan kita sebagai
surat Kristus. Orang Kristen adalah surat Kristus. Artinya bahwa Kristus menuliskan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kristus menuliskan isi hatinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Sebab dengan begitu, secara tidak langsung setiap orang melihat, mendengar apa yang kita lakukan atau kita ucapkan di dalam kehidupan ini yang baik dan benar di dalam kasih Kristus, maka mereka akan memuliakan Tuhan, tetapi juga mereka akan meneladani apa yang diberikan sebagai teladan dari Yesus Kristus kepada orang-orang percaya. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita adalah surat Kristus, maka marilah kita hidup sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang mau terus ditulis oleh Tuhan. Melalui segala hal yang kita lakukan, kita kerjakan, haruslah kita jadikan itu sebagai bagian di mana kita sedang menjadikan kehidupan kita meneladani Kristus dengan menyampaikan atau menyatakan firman Tuhan kepada semua orang yang kita temui dan kita jumpai di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita adalah surat Kristus, maka marilah kita hidup sebagai orang-orang yang diberkati, yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dan terus hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan hari ini kiranya menuntun kita untuk terus menjadi saksi bagi Kristus di tengah dunia ini sebagai surat yang dikirimkan Kristus kepada dunia. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami kehidupan, Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk ada di dunia ini dengan segala aktivitas, kesibukan, pekerjaan, keseharian kami, pribadi, keluarga, bahkan sebagai persekutuan jemaat. Kami bersyukur sebab hari ini kami boleh diisi kembali dengan firman Tuhan yang mengajarkan bagi kami selaku orang Kristen bahwa kami adalah surat Kristus yang dikirimkan ke dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berilah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sebab Roh itulah yang menuliskan surat Kristus di dalam hati kami, sehingga kami mampu menerjemahkan atau mentransfer dalam kehidupan kami apa yang Engkau kehendaki bagi seluruh hidup di dunia ini. Bapa Sorgawi, berkati pemirsa di mana saja mereka berada. Tuhan menjaga melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan di hari ini. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai orang-orang percaya di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, biarlah Tuhan hadir dengan segala kuasa-Mu untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, melindungi mereka sehingga mereka semua aman. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kru Tabura Injil yang selalu melayani kami dalam pelayanan renungan Tabura Injil dengan menyiarkan semua pelayanan ini bagi semua pemirsa di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati juga semua pelayan yang ikut mengambil bagian dalam renungan Tabura Injil. Lalu Tuhan juga memberkati pemirsa sehingga mereka tetap setia mendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan melalui siaran renungan Tabura Injil. Terima kasih Bapa di sorga. Sertai dan lindungi serta berkati kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan orang-orang Kristen sebagai surat hidup yang dikirimkan ke dalam dunia. Biarlah kasih dan rahmat-Mu menyertai, memberkati dan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Demikian renungan hari ini bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan ikuti terus renungan Tabura Injil yang ditayangkan setiap hari. Tuhan memberkati.